banyak Tuhan daripada angkatan-angkatan kami yang menghabiskan waktu mereka untuk hal-hal yang duniawi Tuhan.
karunia-Mu Tuhan. Kami boleh ada di dalam ruangan ini pada sore hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena kami adalah anak-anak muda pilihan Tuhan. Kami adalah anak-anak muda yang sedang mempersiapkan Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami sedang Engkau persiapkan Tuhan jadi anak-anak panah yang siap Tuhan untuk Engkau pakai Tuhan di akhir zaman ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Bapa. Biarlah sore hari ini Tuhan kami belajar sesuatu Tuhan yang baru. Kami Tuhan menerima pengajaran yang baru. Kami menerima pewahyuan yang baru yang datangnya daripada-Mu Bapa. Kami sebagai anak-anak muda-Mu Tuhan, kami butuh dasar Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami Bapa. Di luar sana Tuhan banyak Tuhan tawaran-tawaran Tuhan. Seringkali Tuhan kami diombang-ambingkan Tuhan oleh rupa-rupa duniawi Bapa. Kami diperhadapkan Tuhan dengan pergaulan-pergaulan Tuhan akan sekitar kami Tuhan. Tapi kami mau Tuhan sore hari ini, kami mau Tuhan untuk punya dasar yang kokoh Tuhan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa buat sore hari ini. Kami taklukkan pikiran kami taklukkan konsentrasi kami. Bahkan kami buka hati kami yang selebar-lebarnya Tuhan. Untuk Engkau boleh berbicara, untuk Engkau boleh berfirman Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Mari kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Sekalipun teman-teman lelah dalam liburan kemarin, tapi saya percaya bahwa hari ini kalian masih semangat dalam mengikuti atau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Seberapa banyak di antara kita yang rindu akan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini? Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Sore hari ini kita mau bahas satu firman Tuhan dan bukan cuma buat teman-teman semua, tetapi ini juga berbicara tentang saya pribadi dan ini yang sedang saya renungkan, yang sedang saya hidupi dalam pelayanan bahkan dalam perjalanan saya bersama dengan Tuhan sampai hari ini. Judul firman Tuhan sore hari ini berbicara tentang the atau kita akan berbicara tentang bagaimana kita mengakhiri keakuan di dalam diri kita. Karena pada dasarnya kita sebagai anak-anak muda kita identik dengan yang namanya keegoisan. Sebagai anak-anak muda kita identik dengan yang namanya ambisi. Kita sebagai anak-anak muda itu identik dengan sesuatu yang berbicara tentang aku, dan aku. Amin. Siapa di antara kita yang sore hari ini yang kamu menonjol di antara teman-teman kita? Pasti kita mau yang paling terbaik. Siapa di antara kita hari ini yang tidak mau diakui sama teman-teman kita? Pasti kita mau semuanya pengen menjadi sesuatu yang terbaik. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika yang namanya keakuan itu menjadi sesuatu yang begitu dominan di dalam diri kita sehingga kita lupa untuk menempatkan Tuhan dalam porsinya. Tetapi sebelumnya saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan kepada teman-teman. Apa arti kekristenan yang sebenarnya? Saya tidak percaya bahwa teman-teman di sini sudah percaya Yesus semuanya. Amin. Semuanya sudah percaya Yesus? Oke. Dan sudah pasti namanya kita percaya sama Yesus, pasti kita sudah menjadi Kristen. Tetapi sore hari ini saya mau mencoba melayangkan atau mengajukan pertanyaan menjadi perenungan pribadi kepada kita semua pada sore hari ini. Sebenarnya apa sih arti daripada kekristenan? Mungkin teman-teman selama ini sudah jadi Kristen, sudah dari lahir, sudah 20 tahun, 30 tahun, sudah belasan tahun jadi Kristen, tetapi pernah nggak teman-teman berpikir bahwa apa sih artinya saya menjadi Kristen? Apa artinya saya menjadi Kristen? Seringkali kita mengartikan kekristenan itu identik dengan kegiatan-kegiatan rohani. Oh, karena saya Kristen, saya ke gereja setiap minggu. Karena saya Kristen, saya percaya sama Yesus. Karena saya Kristen, saya berdoa setiap hari, saya baca Alkitab dan sebagainya. Tetapi apakah kekristenan sedang kali sore hari ini saya mau bagikan kepada teman-teman. Saya memulai dengan sebuah ayat dari Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Di situ dikatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku
situ ada kata namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Nah, kalau teman-teman lihat dari Galatia ini berbicara tentang tulisan dari Paulus itu sendiri. Paulus adalah orang yang begitu radikal dalam mengikut Tuhan, tetapi latar belakang daripada kehidupannya dia bukanlah orang yang percaya sama Yesus. Dia adalah seorang yang cukup aktif atau menjadi seseorang yang begitu kotor untuk menerapkan yang namanya hukum Taurat dalam kehidupan bangsa Israel. Dan di dalam perjalanan dia mengenal Tuhan, ketika dia diutus untuk membunuh atau menangkap orang-orang yang percaya pada Yesus pada waktu itu dalam sebuah perjalanan yang mungkin teman-teman semuanya tahu ceritanya, bahwa Paulus bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Kemudian dia mengalami peristiwa supranatural selama 3 hari, dan setelah dia mengalami hal yang demikian, kemudian dia memberikan hidupnya secara totalitas bersama Tuhan, dan dia menulis dalam tulisan ini, perhatikan baik-baik, namun aku hidup. Artinya Paulus yang tadinya begitu kotor dengan hukum Taurat, tetapi ketika dia kenal Tuhan, dia bilang bahwa saya mati, saya mematikan keinginan saya untuk melakukan hukum Taurat, dan dia lakukan di situ bahwa dia mau hidup, bukan dia lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam dia. Ini berbicara tentang keakuan. Jadi teman-teman bisa perhatikan baik-baik bahwa kita bisa melihat kehidupan Paulus pasca pertobatan. Apakah dia pernah hidup untuk dirinya lagi? Setelah Paulus mengalami yang namanya pertobatan secara pribadi bersama dengan Tuhan, apakah Paulus hidup lagi untuk hukum Taurat? Alkitab mencatat bahwa sedetik pun atau sekecil apapun itu, Paulus tidak pernah hidup lagi untuk hukum Taurat. Paulus berhasil mengakhiri keakuan di dalam dirinya. Apa keakuan daripada Paulus? Dia melakukan hukum Taurat. Dia menangkap orang yang melakukan atau percaya sama Tuhan. Paulus berhasil mengakhiri keakuan dalam dirinya dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Itu semuanya berbicara tentang keakuan. Makanya saya berbicara kepada teman-teman bahwa hari ini, bahwa di dalam diri kita ada kecenderungan untuk melakukan apa yang kita mau. Dan itu tidak terkecuali dengan Paulus. Paulus melakukan apa yang menurut dia baik sebelumnya, yaitu hukum Taurat. Dia melakukan bahwa itu ternyata benar, tetapi dia setelah bertemu dengan Tuhan, dia mengalami perjumpaan secara pribadi dan dia mengakhiri keakuan. Nah, mungkin teman-teman berbicara keakuan itu apa sih? Saya di sini bagikan kepada teman-teman, keakuan adalah segala sesuatu yang berbicara tentang diri sendiri. Keakuan itu juga berbicara tentang apapun yang kita lakukan, semuanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Atau keakuan juga berbicara tentang sesuatu yang kita lakukan untuk kepentingan kita dan bukan untuk kepentingan Tuhan. Amin teman-teman. Sering kita melakukan hal yang demikian, sekalipun kita sudah Kristen, kita sering banget. Kita sering ada di posisi ini teman-teman. Sekalipun kita sudah Kristen lama, kita sudah sering ibadah, kita sudah pelayanan, ya kita sudah sering melakukan yang namanya aktivitas rohani, tetapi sebenarnya kita sedang melakukan apa yang namanya kepentingan untuk diri kita sendiri dan bukan kepentingan Tuhan. Sehingga di dalam perjalanan kekristenan kita, teman-teman yang hadir pada hari ini, kita akan sampai di dalam suatu posisi namanya kita tersesat di jalan yang benar. Kita pernah mengalami hal ini, dan gue pun juga pernah ada di posisi itu. Kita seringkali terjebak di posisi ini teman-teman. Kita tersesat di jalan yang benar, kita tersesat di jalan yang lurus. Kita menganggap bahwa diri kita ini udah benar, diri kita ini udah pelayanan, diri kita ini udah rajin melakukan yang namanya firman Tuhan. Kita udah sering melakukan yang namanya ibadah, rutinitas kekristenan kita dan sebagainya. Tapi tanpa kita sadari, kita sedang tersesat di jalan yang benar. Kita seakan-akan seperti benar kehidupannya sebagai orang Kristen, tetapi sebenarnya kita sedang tersesat. Kenapa kita tersesat? Karena kita sedang melakukan yang namanya keakuan. Saya mau bagikan kepada teman-teman beberapa contoh yang sebenarnya itu membuka pemahaman kita. Mungkin selama ini kita sedang tersesat. Mungkin selama ini teman-teman berbicara, saya sudah melakukan banyak kebenaran firman Tuhan. Saya aktif di gereja, saya aktif di komsel, saya aktif dalam pemuridan. Tetapi tanpa kita sadari, kalau kita nggak hati-hati teman-teman, sebenarnya kita sedang ada di dalam posisi ini. Kita tersesat di jalan yang benar. Saya mau kasih contoh kepada teman-teman. Misalnya kita berbicara tentang yang namanya menjaga kekudusan, terutama di kalangan kita sebagai pelayan. Seringkali kita menjaga kekudusan itu tujuannya apa sih?
pelayanan kita gak beres, kita takut pelayanan kita amburadul, sehingga kita menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan itu hal yang benar, dan itu rohani banget teman-teman. Tetapi tanpa kita sadari bahwa di balik itu semua ada keakuan di sana. Kadang-kala kita jaga kekudusan, kita pokoknya selama 1 minggu itu kita coba berusaha untuk mengcover kerohanian kita dengan baik. Padahal motivasinya bukan untuk Tuhan yang utama, tapi motivasinya supaya pelayanan kita lancar. Apakah itu bukan berbicara tentang keakuan, teman-teman? Itu berbicara tentang keakuan, dan kita sering tersesat dalam hal yang seperti ini. Banyak contoh-contoh yang lainnya yang tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang ada di dalam posisi yang demikian. Misalkan ya, di dalam atau di gereja ini kita dibiasakan untuk yang namanya WPDA, waktu pribadi dengan Tuhan. Tetapi coba teman-teman cek baik-baik, kita tuh WPDA tujuannya apa sih? Kadang kita rajin WPDA itu karena kita butuh sesuatu sama Tuhan. Kita rajin WPDA karena itu syarat untuk melayani. Kita rajin WPDA karena kita ini sedang bergumul sesuatu. Kita sedang mendoakan sesuatu. Ya, kita lagi punya banyak masalah. Kita lagi punya banyak keperluan-keperluan sehingga saya tuh perlu datang sama Tuhan. Saya perlu rajin melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Saya perlu rajin untuk WPDA. Tujuannya apa? Supaya Tuhan berkati hidup gue. Nah, ini berbicara tentang keakuan, teman-teman. Melakukan yang namanya WPDA itu nggak salah, itu rohani dan itu benar. Tetapi kalau tujuannya untuk diri kita sendiri dan bukan untuk Tuhan, itu berbicara atau kita sedang ada di dalam posisi di mana kita tersesat, tetapi kita ada di jalan yang benar. Itu tanpa kita sadari. Makanya banyak banget ketika gue renungin firman Tuhan ini, tanpa gue sadari, mungkin selama ini gue sedang tersesat. Sekalipun mungkin itu kelihatan rohani. Banyak contoh-contoh lainnya teman-teman, yang akan memberikan atau membukakan pemahaman bagi kita. Kalau kita ini sedang tersesat di dalam yang namanya keakuan. Banyak hal lainnya. Misalkan nih, teman-teman yang sedang pelayanan di atas mimbar, teman-teman POI, seringkali kalian dikasih jadwal atau kalian dikasih tugas tanggung jawab di rumah untuk ngulik lagu. Benar ya? Nah, yang namanya teman-teman yang di POI atau yang ada di atas mimbar, tugas itu untuk ngulik lagu ya, benar ya? Tapi seringkali kita ngulik itu berhari-hari, kita ngulik lagu, kita pelajari lagu. Tujuannya apa sih? Seringkali itu tujuannya supaya kita nggak dievaluasi, kita nggak salah, kita nggak ini waktu kita pelayanan dan sebagainya. Itu sedang mencari atau sedang berfokus sama yang namanya keakuan di dalam diri kita. Sekali lagi, keakuan itu berbicara tentang segala sesuatu yang kita lakukan, bukan untuk Tuhan yang terutama, tetapi untuk diri kita. Dan kita sedang terjebak di dalam hal ini, teman-teman. Kita seringkali terjebak di jalan yang benar. Dan itu bukan cuma buat teman-teman, buat saya pribadi pun juga sama. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, tujuannya apa sih? Kita pelajarin ayat. Seringkali nih kita memberikan yang terbaik, itu tujuannya apa? Supaya kita tuh bisa dibilang hebat di atas mimbar. Khotbah kita bisa dipuji orang lain, kita dibilang keren khotbahnya. Itu seringkali kita terjebak ada di sana. Kita ada di dalam yang namanya posisi keakuan. Kita sedang tersesat walaupun kita sedang melakukan hal-hal yang rohani. Belum lagi teman-teman yang datang pada hari ini. Coba cek motivasi kita apa sih? Mungkin dari rumah kita bilang kita mau ke gereja. Tapi sampai di gereja benar gak sih kita benar-benar cari Tuhan? Benar gak sih kita datang ke gereja benar-benar fokus sama Tuhan? Ke gerejanya gak salah teman-teman. Itu benar, itu bagus secara rohani. Itu alkitabiah, kita harus menyembah Tuhan. Tetapi seringkali ini motivasinya itu adalah motivasi yang berbicara tentang diri kita, tentang keakuan kita. Oh, gua ke gereja nih, biar gua ketemu teman baru. Gua ke gereja nih, karena gua ada teman gua yang ngajak. Gua ke gereja nih supaya gua daripada kabur di rumah, mending ke gereja, bisa ketemu teman, bisa nongkrong habis gereja. Seringkali kita melakukan hal yang demikian. Kita melakukan sepertinya rohani, tetapi semuanya itu berfokus ke diri kita sendiri. Itu semuanya berbicara tentang yang namanya keakuan. Banyak contoh-contohnya di dalam diri kita yang sebenarnya sedang menunjuk kepada diri kita atau menelanjangi motivasi-motivasi yang ada di dalam diri kita. Itu tanpa kita sadari.
Makanya teman-teman, saya tadi memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Arti kekristenan yang sebenarnya apa sih? Apakah cuma sekedar kita melakukan aktivitas rohani, atau kita benar-benar hati kita ini untuk Tuhan? Hati kita ini benar-benar bukan lagi untuk diri kita, apa yang kita lakukan bukan lagi untuk keakuan kita, untuk diri kita sendiri, tetapi apa yang kita lakukan itu benar-benar untuk Tuhan. Hati-hati teman-teman. Ini juga menjadi motivasi atau menjadi pelajaran, perenungan bagi diri saya pribadi. Jangan sampai selama ini saya sedang tersesat, sekalipun saya melakukan hal-hal yang sepertinya benar di hadapan Tuhan. Perlu kita cek teman-teman semua ini, motivasi kita apa dalam hidup Tuhan. Motivasi kita apa nih ketika kita datang melayani Tuhan. Motivasi kita apa ketika kita datang ke gereja. Apakah untuk diri kita sendiri, apakah kita lakukan itu untuk Tuhan. Amin. Selanjutnya di sini dikatakan, ya, 2 Korintus 5 ayat 15, saya bacakan kepada teman-teman. Di sini dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Perhatikan teman-teman, dan Kristus telah mati. Setiap tahun kita memperingati bahwa Kristus mati dan bangkit. Dan Dia bangkit, Dia mati untuk diri kita. Tujuannya apa? Supaya mereka yang hidup, kita yang masih hidup hari ini, tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Tuhan. Amin. Ini haruslah kekristenan kita. Ini esensi daripada kekristenan yang utama. Bahwa apa yang kita lakukan, kehidupan kita, keseharian kita, bukan lagi untuk diri kita sendiri, bukan lagi untuk kedagingan kita, tetapi keseharian kita, kehidupan kita setiap hari, itu semuanya tentang apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Amin. Oke, selanjutnya kalau teman-teman baca di Alkitab dari 2 Korintus 5 ayat 15, kemudian kita ke 2 Korintus 5 ayat 17 di bawahnya, karena ayat ini masih nyambung. Di situ dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, seringkali ayat ini kita pakai kalau kita baru baptisan, kita baru percaya Yesus, seringkali kita pakai ayat ini. Tetapi sebenarnya ayat ini merupakan kesimpulan daripada ayat-ayat sebelumnya, termasuk ayat 15. Jadi di sini kita bisa pelajari bahwa seringkali kita menganggap diri kita ini sudah hidup baru. Seringkali kita menganggap bahwa hidup kita ini udah benar. Seringkali kita ini bilang bahwa saya sudah dibaptis, saya sudah ke gereja, saya sudah pelayanan, saya hidupnya udah baru. Tetapi saya mau teman-teman, saya mau bukakan kepada teman-teman hari ini. Dari 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17 ini kita bisa melihat bahwa hidup baru yang sebenarnya itu adalah saat kita tidak lagi melakukan diri kita sendiri. Amin. Itu hidup baru. Jadi kita dikatakan hidup baru kalau hidup kita ini bukan lagi melakukan apa yang kita mau. Hidup baru itu adalah ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita renungkan ini ternyata kita masih jauh daripada yang namanya kualifikasi yang namanya hidup baru. Amin. Coba teman-teman renungkan, apa sih yang kita lakukan selama ini? Semuanya itu berbicara tentang kedagingan, semuanya berbicara tentang memuaskan diri kita sendiri. Kita lagi pengen apa, kita lakukan, kita lagi mau ini, kita lakukan itu, tanpa memikirkan apakah ini berkenan di hadapan Tuhan, apakah ini menyukakan hati Tuhan. Makanya dari ayat ini kita belajar teman-teman bahwa kualifikasi hidup baru itu saat hidup kita bukan lagi untuk kita sendiri, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kualifikasi atau orang dikatakan hidup baru ketika apa yang dilakukan itu semuanya untuk Tuhan. Amin. Oke. Jadi dari sini teman-teman bisa renungkan, apakah saya sudah lahir baru? Ya, apakah selama ini saya sudah menjalani kehidupan yang hidup baru? Karena saya sudah dibaptis beberapa tahun yang lalu, apakah benar saya sudah hidup baru setelah dibaptis? Saya sudah jadi Kristen dari kecil, apakah benar saya sudah hidup baru? Perhatikan baik-baik. Hidup baru itu adalah ketika kita menjalani kehidupan kita, bukan lagi untuk diri kita, tetapi apa yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Amin. Selanjutnya di sini saya mau buka dari Roma 6 ayat 12 sampai 14. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya.
Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata pelariman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Nah, ini juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita bilang kita hidup baru, tapi seberapa banyak sih hidup kita yang kita serahkan untuk Tuhan? Roma 6 ayat 12-14 ini mengatakan bahwa ketika kamu sudah dimenangkan, ketika kamu sudah ditebus sama Tuhan, jangan lagi menyerahkan anggota-anggota tubuhmu untuk dipakai oleh iblis menjadi senjata-senjata pelariman. Ini berbicara tentang keakuan. Apa yang kita lakukan selama ini itu semuanya berfokus ke diri kita sendiri. Kita tidak lagi menyerahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan menjadi senjata-senjata kebenaran. Untuk itu hari ini kita mau belajar bersama-sama. Apa keakuan yang ada di dalam diri kita yang harus kita tanggalkan supaya kita menjadi senjata-senjata kebenaran yang dipakai oleh Tuhan. Bagaimana mengakhiri keakuan? Kita akan belajar bersama-sama. Di sini saya akan memberikan kepada teman-teman ada 2 poin bagaimana untuk mengakhiri namanya keakuan yang ada di dalam diri kita. Kita buka dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Teman-teman yang bawa kita bisa buka di sana. Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Di situ saya nggak akan bacakan teman-teman karena itu ayatnya terlalu panjang. Tetapi ini berbicara tentang narasi ya, cerita tentang Simon dan wanita berdosa. Di situ dikatakan bahwa Yesus itu diundang untuk datang ke rumah Simon. Yesus diundang ke rumah Simon, kemudian di rumah Simon tersebut, Simon ini adalah orang Farisi. Simon adalah orang Farisi, kemudian Yesus datang ke rumahnya, dan di sana atau di kota itu ada wanita berdosa. Kalau di dalam nats-nats yang lain kita ketahui bahwa wanita ini bekerja atau berprofesi sebagai seorang pelacur. Nah, apa yang terjadi di sana ketika Yesus sudah ada di rumah daripada si Simon ini, si wanita ini datang kemudian dia membasuh daripada kaki Yesus. Tetapi yang saya mau bagikan kepada teman-teman hari ini berbicara tentang responnya, teman-teman. Jadi di situ ada Simon orang Farisi dan ada wanita berdosa atau pelacur. Nah, ketika Yesus datang ke Simon, ke rumah Simon, dia masuk. Budaya di dalam Yahudi, ketika orang datang ke rumah, dia bertamu, itu harus dibasuh kakinya. Atau minimal dia diberikan tempat atau air atau wadah di mana dia bisa membasuh kakinya. Kemudian budaya lainnya di dalam orang Yahudi atau Israel adalah ketika orang datang bertamu ke kita itu harus memberikan ciuman pipi atau ciuman tangan, itu sebagai tanda kita menghormati kedatangan orang tersebut. Tetapi dari cerita ini kita melihat bersama-sama bahwa Simon seorang Farisi, Simon seorang kepala agama dari Farisi tersebut, tidak pernah melakukan hal yang demikian sama Yesus. Jadi ketika Yesus datang, si Simon ini tidak melakukan apa-apa untuk Yesus. Tetapi di cerita yang lain atau kelanjutan daripada nats ini kita lihat bersama-sama bahwa wanita berdosa atau pelacur yang kemudian datang menghampiri Yesus pada waktu itu, dikatakan di situ bahwa dia memberikan minyak, meminyaki kaki Yesus, kemudian dia mengusap atau membersihkan kaki Yesus tersebut dengan rambutnya. Nah, ini semuanya berbicara tentang melepaskan keakuannya. Coba teman-teman bayangkan ketika teman-teman ada di posisi Simon. Mungkin Simon ini berbicara tentang diri kita. Oh, saya udah pelayanan. Saya nggak ada lagi hal yang saya mau berikan kepada Yesus. Saya ini orangnya udah bersih. Saya ini orangnya udah kudus. Saya ini orangnya udah Kristen lama. Di dalam diri saya ini nggak ada lagi yang namanya keegoisan. Atau juga kita bisa ada di posisi daripada si wanita ini, di mana wanita ini datang ke Yesus dengan kehancuran hati. Dia melepaskan yang namanya keakuan. Jika kita ada di wanita berdosa ini, mungkin yang pertama yang akan kita alami adalah kita malu. Bayangin, kita datang ke kepala atau rumah kepala ibadah, kita datang ke rumah seorang pendeta, padahal kita ini seorang PSK. Malu gak kira-kira? Malu.
Itu berbicara tentang keakuan. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa dia di situ datang meminyaki kaki Yesus. Itu sesuatu perbuatan yang konyol. Itu penuh dengan konsekuensi. Dia bisa diusir dari sana, dia bisa diomeli, dia bisa dimaki-maki di situ karena dia melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak wajar dilakukan pada waktu itu. Tetapi di situ kita belajar bahwa wanita ini melepaskan yang namanya keakuan, keegoisan, keakuan di dalam diri dia supaya dia bisa bertemu dan mengalami secara pribadi bersama dengan Yesus. Ini yang harus kita perhatikan bersama-sama, teman-teman. Kita ada di pihak yang mana? Dua karakter yang saya mau bagikan ke teman-teman. Ini kita sedang ada di mana? Posisi kekristenan kita sedang ada di mana? Apakah kita ada di posisi Simon seorang Farisi yang merasa baik-baik aja? Merasa rohani kita sedang aman? Merasa kehidupan kekristenan kita sedang baik-baik aja? Atau kita sedang ada di wanita berdosa? Yang kita datang ke Yesus setiap hari dengan kehancuran. Atau mungkin teman-teman hari ini berbicara atau membayangkan bahwa wanita ini kan wajar datang sama Yesus dengan hati yang hancur karena dia seorang berdosa. Kita kan bukan seorang berdosa. Saya nggak lagi melakukan hal-hal yang najis di hadapan Tuhan. Mungkin teman-teman bertanya demikian. Tetapi dari sini kita bisa belajar bersama-sama bahwa untuk mengalami yang namanya pemulihan, untuk yang mengalami yang namanya keutuhan, untuk yang namanya melepaskan keakuan di dalam diri kita harus datang dengan hati yang hancur sama Tuhan. Seberapa banyak dari teman-teman yang hari ini yang setiap hari masih datang sama Tuhan dengan hati yang hancur? Seberapa banyak dari kita hari-hari ini, teman-teman Kristen, ya, kita yang sudah pelayanan datang ke Tuhan setiap hari dengan hati yang hancur? Kadang kita ini sama Tuhan itu sosok akrab. Kita tuh terlalu akrab sama Tuhan. Kita menganggap bahwa dosa Tuhan tahu kok. Semuanya Tuhan tahu. Kita nggak pernah menganggap serius kedatangan kita sama Tuhan. Kita nggak pernah menganggap bahwa kita ini orang berdosa. Kita ini nggak pernah menganggap diri kita bahwa kita ini najis di hadapan Tuhan. Bibir kita jahat, pikiran kita jahat, kemudian hati kita jahat. Kita nggak pernah berpikir demikian. Kita nggak pernah menyadari bahwa kita ini sebenarnya nggak layak untuk datang sama Tuhan. Kita nggak pernah menyadari bahwa walaupun kita udah Kristen lama, walaupun kita udah pelayanan, kita udah aktif di gereja, kita harus tetap punya yang namanya kehancuran hati ketika kita datang sama Tuhan. Karena di mana ada hati yang hancur, di situ Tuhan akan bekerja. Amin. Kalau teman-teman baca cerita ini, Tuhan nggak berbuat apa-apa sama Simon, orang Farisi. Kenapa? Karena dia sudah merasa bahwa udah memimpin agama, udah tahu semuanya tentang agama. Dia mempertahankan keakuannya, dan di sana dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah bekerja apa-apa kata Simon. Tetapi wanita berdosa atau pelacur ini datang dengan hati yang hancur. Di sana dia dilawan Tuhan dan namanya disebut di dalam kitab suci Alkitab yang kita baca sampai hari ini. Amin teman-teman. Itu berbicara tentang keakuan. Seringkali kita datang sama Tuhan, udah hebat, udah pelayanan, udah lakuin banyak hal untuk Tuhan tanpa kita sadari bahwa kita ini sebenarnya masih rentan dengan dosa. Kita ini sebenarnya masih melakukan hal-hal yang sebenarnya itu dosa, tapi kita nggak pernah tahu kalau itu dosa dalam hidup kita. Saya mau mengajak teman-teman, bahkan ini pun juga saya hidup di dalam kehidupan saya. Saya berbicara atau saya seringkali setiap hari kita di WPDA kita ngomong sama Tuhan, kita minta ampun. Satu hari ini tuh kita bikin apa sih sama Tuhan? Satu hari ini sih yang keluar dari mulut kita ini berapa kata-kata kotor, berapa kata-kata buruk yang keluar dari mulut kita dalam satu hari. Atau seharian ini kita mikirin apa sih? Mikirin yang jorok semuanya, itu kan sesuatu yang sebenarnya nggak berkenan di hadapan Tuhan. Nah seringkali kita nggak sadar kalau kita melakukan hal itu. Kita datang sama Tuhan dengan petenteng-petenteng, dengan sosok akrab sama Tuhan tanpa punya yang namanya kehancuran hati. Dan di sini saya mau bagikan kepada teman-teman bahwa ketika kita datang dengan hati yang hancur, bisa Tuhan akan bekerja atas hidup kita. Matius 5 ayat 3 di situ dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin di sini bukan berbicara tentang harta, teman-teman. Miskin di sini berbicara tentang suatu
suasana hati kita. Seringkali kalau kita datang sama Tuhan, kita datang dengan klaim-klaim akan apa yang sudah kita lakukan sama Tuhan. Kita datang, Tuhan, gue udah lakuin ini untuk Tuhan. Tuhan, gue udah lakuin ini, gue udah penginjilan, gue udah lakuin semuanya. Semuanya gue udah lakuin untuk Tuhan. Kita datang dengan keakuan yang ada di dalam diri kita. Kita datang dengan label bahwa kita udah Kristen lama, kita udah ikut Tuhan, kita udah lakukan banyak hal untuk Tuhan. Tetapi Matius 5 ayat 3 ini mengatakan bahwa orang yang miskin, orang yang datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, datang dengan tangan yang berdosa, datang dengan pengakuan bahwa kita tak punya apa-apa, di sanalah surga atau kerajaan surga itu akan turun dalam kehidupannya. Kerajaan surga ini bukan berbicara atau bukan hanya berbicara tentang tempat atau surga secara fisik, teman-teman. Tetapi surga ini juga berbicara tentang suasana. Surga yaitu damai sejahtera dan sukacita. Dan seringkali kita tak mengalami hal yang demikian karena kita mempertahankan keakuan kita. Kita datang ke Tuhan dengan kebanggaan kita sebagai orang Kristen. Selanjutnya di sini saya mau katakan kepada teman-teman bahwa ketika kita datang dengan hancur hati tanpa membawa pengakuan, disitulah Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Dan ini yang menjadi atau seringkali kita lakukan, bahwa seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita sesama orang Kristen, bahwa kita merasa bahwa dosa kita lebih kecil dari orang lain. Kita seringkali bahwa, oh, dosa dia lebih parah dari gue mah anak baik-baik, gue mah gak pernah keluar malam. Bayangkan dengan dia yang nongkrong sampai subuh, kemudian dia melakukan segala macam. Seringkali kita ada di situ. Kita menganggap orang lain itu lebih rendah, kita menganggap orang lain itu lebih berdosa, kita menganggap orang lain itu lebih najis, dan kita menganggap bahwa diri kita itu lebih rohani daripada orang-orang di sekitar kita. Dan ketika kita ada di posisi ini, teman-teman, kita sedang mempertahankan keakuan kita dan Tuhan tidak akan pernah bekerja dalam kehidupan kita. Setiap hari kita harus merasakan bahwa kita butuh Tuhan. Setiap hari kita harus datang sama Tuhan dengan hati yang hancur. Karena di posisi itulah Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Yesaya 53 ayat 5 di situ dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia dirobohkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita dilimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini ayat favorit kita kalau kita lagi sedang sakit. Perhatikan di situ ada kata tertikam. Tertikam itu sebenarnya berbicara tentang duka memar, tanda-tanda lebam, biru kehitam-hitaman yang terjadi karena rusaknya pembuluh darah. Itu gambaran daripada Yesaya berbicara tentang kematian Yesus. Kemudian di situ juga dikatakan sembuh, ada kata sembuh. Itu berbicara tentang dibalut, diperbaiki dan dijadikan sebetulnya. Jadi sebenarnya pengorbanan Yesus di atas kayu salib, ketika Yesus tertikam di atas kayu salib, ketika Yesus mengalami yang namanya lebam, ketika Yesus yang namanya mengalami pendarahan segala macam, di posisi itulah sebenarnya kita mengalami yang namanya keutuhan dalam kehidupan kita. Pelepasan atau keterikatan kita dari dosa diawali dari hancur dan dosa. Amin, teman-teman. Banyak dari kita yang sebenarnya dalam perjalanan Kristen kita sulit untuk lepas daripada yang namanya keterikatan dosa. Nih pengalaman gua dalam beberapa konselingnya. Sering banget kita menghadapi orang-orang yang bergumul dengan keterikatan. Gua beberapa kali konseling dan ketika menghadapi orang-orang yang terikat dengan dosa, biasanya tuh kalau konseling awal tuh kita tanya kepada mereka, apakah mereka masih menikmati, apakah mereka masih di zona nyaman, apakah mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Dan dari pengalaman gue bisa ibaratnya teliti, gue bisa ibaratnya ambil kesimpulan bahwa orang-orang nih, kalau kita konseling sama kita, kalau orangnya itu hancur hati datang sama kita, dia sadar nih bahwa apa yang dia lakukan itu adalah hal yang salah, itu biasanya gampang pulih. Kenapa? Karena dia datang dengan hancur hati. Tapi orang yang datang dengan pembelaan, ya biasalah anak-anak muda masih kayak gini, ya gue masih menikmati dosa ini, biasalah namanya kita tuh sebagai anak-anak muda kita masih ada di dalam lingkungan seperti ini. Orang-orang yang sulit untuk lepas. Kenapa? Karena dia nggak mengalami yang namanya kehancuran.
Makanya di sini saya mau katakan kepada teman-teman bahwa kelepasan kita dari keterikatan dosa itu diawali dari hati yang hancur ketika datang sama Tuhan. Makanya penting banget teman-teman untuk memiliki yang namanya hati kita hancur ketika kita datang sama Tuhan. Ini bukan cuma berbicara bahwa kita mengalami mengizinkan Tuhan untuk mengambil alih dalam kehidupan kita, tetapi ini juga berbicara tentang hal-hal atau kenajisan, keterikatan yang kita alami selama ini. Mungkin selama ini berbicara teman-teman mungkin bergumul dalam dosa, bergumul dalam keterikatan, mungkin sulit untuk lepas melakukan cara ini, udah komitmen segala macam, tapi kok nggak lepas. Udah bertahun-tahun tapi kok nggak lepas. Pertanyaannya adalah apakah kita pernah datang sama Tuhan dengan hati yang hancur? Atau kita datang sama Tuhan dengan keakuan? Tuhan ampuni, Tuhan tahu semuanya. Tuhan nanti pasti pulihkan. Perhatikan teman-teman bahwa hati yang hancur itu mengawali pemulihan dalam kehidupan kita. Ketika kita datang dengan hati yang hancur sama Tuhan, kita datang sebagai wanita berzina tadi. Kita datang dengan posisi merendahkan hati. Kita lepaskan semua keakuan kita. Kita lepaskan semua kehebatan kita. Kita lepaskan semua apa yang sudah kita lakukan sama Tuhan. Di sanalah Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Tidak ada yang tidak bisa melepaskan kita dari dosa, keakuan, keegoisan, sakit hati, kepahitan selain datang dengan hati yang hancur sama Tuhan. Teman-teman yang hari ini bergumul dengan egoisan, bergumul dengan sakit hati, bergumul dengan kepahitan, penting untuk datang sama Tuhan dengan hati yang hancur. Kita datang dengan hati yang hancur sama Tuhan dan kita katakan sama Tuhan bahwa tidak ada yang bisa melepaskan kita dari semua hal-hal yang negatif. Tidak ada yang bisa melepaskan kita dari keakuan kita selain Tuhan itu sendiri. Kita perlu hancur hati. Karena di dalam Yeremia 18 ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat ini berbicara tentang bangsa Israel. Kalau teman-teman baca Bible, kejahatan apa yang orang Israel lakukan? Mereka dikatakan bahwa bangsa yang suka memberontak sama Tuhan. Mereka bangsa yang sudah dikasih firman, sudah dikasih pemimpin, tetapi mereka doyannya itu memberontak. Di sini Yeremia melambangkan atau menggambarkan mereka seperti bejana yang sudah rusak. Bejana yang tadinya baik cuma karena dosa-dosa, cuma karena kelemahan, cuma karena pemberontakan mereka menjadi bejana yang rusak. Tetapi Yeremia di situ dikatakan bahwa tukang periuk, yaitu Allah itu sendiri yang akan mengerjakan bejana itu menjadi sesuatu yang teguh dan akan menjadi baik kembali dan bisa digunakan. Hidup kita pun juga sama. Siapa yang datang hari ini tanpa dosa? Siapa yang datang hari ini dengan atau berani berkata bahwa saya bebas dari dosa? Kita tuh seperti bejana yang sedang rusak, kita tuh retak. Masa lalu kita tuh penuh dengan hal-hal yang najis. Masa lalu kita tuh penuh dengan hal-hal yang sebenarnya tidak berguna. Kita ini sebenarnya tidak layak untuk dipakai Tuhan. Tetapi karena kita datang dengan hati yang hancur sama Tuhan, hidup kita yang tadinya udah rusak, tetapi di tangan Tuhan itu bisa dibuat menjadi sesuatu yang berguna kembali. Amin. Teman-teman, ini berbicara tentang kita perlu mengalami yang namanya kehancuran hati supaya kita dibuat utuh kembali. Ketika kita utuh, ketika kita tidak lagi hidup dalam keakuan, di sanalah Tuhan akan bekerja untuk memakai kehidupan kita. Amin. Amin. Oke, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kita bisa memilih menghancurkan keakuan kita sehingga kita dipakai oleh Tuhan, atau mempertahankan keakuan kita dan Tuhan tidak pernah memakai kehidupan kita. Kita cuma punya dua pilihan, teman-teman. Apakah teman-teman mau mempertahankan keakuan teman-teman hari ini dan Tuhan tidak pernah memakai hidup teman-teman, atau berani melepaskan keakuan, datang sama Tuhan dengan hati yang hancur dan Tuhan akan membentuk hidup kita sehingga kita menjadi senjata-senjata kebenarannya. Amin. Pilihan ada di teman-teman. Apakah teman-teman mau terus mempertahankan keakuan, keegoisan kita, keakuan dalam hidup kita, dalam perjalanan kekristenan kita, atau kita mau melepaskan itu semua, kita mau merendahkan hati kita, merendahkan hidup kita, supaya Tuhan membentuk kita sehingga Tuhan bisa memakai kehidupan kita.
kedua, bagaimana kita melepaskan keakuan kita? Kita tuh harus mengosongkan diri kita supaya Tuhan memenuhi kita. Kita buka dari Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Bisa ditampilkan? Saya akan bacakan. Oke, saya akan bacakan buat teman-teman. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Selanjutnya, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang yang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Jadi Yesus ini sedang memberikan perumpamaan bahwa ada seorang yang mengadakan perjamuan besar dan kemudian dia mengundang banyak orang. Oke, ayat 17. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab mereka semua sudah siap. Oke, selanjutnya. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama, jadi dari undangan-undangan tersebut semuanya tidak bisa hadir dan mereka memberikan alasan-alasan tertentu. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Oke, selanjutnya. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu, kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Selanjutnya, yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Oke, selanjutnya, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Oke, tahan sampai di situ. Jadi Lukas 14 ayat 15 sampai 24 ini berbicara tentang atau menggambarkan metafora daripada kekristenan kita hari-hari ini. Di sini dikatakan bahwa ada seorang yang sedang mengadakan perjamuan dan kemudian dia memberikan undangan untuk hadir dalam perjamuan tersebut. Tetapi dari bacaan kita tadi, banyak orang yang diundang, akhirnya mereka punya alasan-alasan tersendiri, mereka punya kesibukan-kesibukan untuk tidak hadir dalam undangan tersebut. Di sana dikatakan bahwa ada yang sedang sibuk dengan pernikahannya, ada sibuk dengan ternaknya dan sebagainya, sehingga orang yang mengadakan perjamuan tersebut akhirnya memberikan undangan tersebut ke orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh, orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk ada di dalam perjamuan tersebut. Kenapa mereka bisa menerima tiket perjamuan? Karena ada orang-orang yang menolak daripada undangan tersebut. Perhatikan teman-teman, dalam pelayanan Yesus selama 3,5 tahun, teman-teman bisa lihat, bisa baca, kenapa yang justru mengalami Yesus atau justru mengalami mujizat Tuhan secara pribadi, justru orang lumpuh, justru orang buta, justru orang gila, pelacur, wanita perzina tadi, pemungut cukai. Kenapa mereka mengalami atau menerima Yesus dalam kehidupan mereka? Satu hal yang saya mau bagikan kepada teman-teman, karena mereka mengosongkan diri mereka dan mengizinkan Yesus masuk dalam kehidupan mereka. Dan ini sedang terjadi dalam kekristenan kita. Apalagi anak-anak itu. Seringkali itu kita seperti orang-orang yang diundang tadi. Kita tuh terlalu sibuk sehingga kita tidak lagi mengosongkan bejana kita, hati kita untuk diisi Tuhan. Kita sibuk, kita bilang saya sibuk kuliah, saya sibuk ini, saya sibuk itu. Padahal Tuhan sedang memanggil kita untuk mengisi, untuk hadir di dalam perjamuan bersama dengan Tuhan. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita menolak itu semua. Kita bilang kita sibuk ini, kita lakukan ini, kita ini. Seakan-akan kita udah gak butuh Tuhan. Untuk itu saya mau bagikan kepada teman-teman bagaimana untuk mengakhiri keakuan di dalam diri kita. Kita harus kosong terlebih dahulu. Kita harus kosong supaya Tuhan memenuhi kita. Pertanyaannya kepada teman-teman hari ini, apa yang mengisi bejana kehidupan kita hari ini? Coba teman-teman renungkan, apa sih yang mengisi bejana hati kita hari ini? Teman tongkrongan, game, Korea, apa yang mengisi kekosongan hati kita? Apakah kita seperti orang-orang lumpuh yang ketemu Yesus yang benar-benar datang dengan kehausan sama Yesus? Apa yang mengisi bejana kita hari ini, teman-teman? Mungkin teman-teman yang diisi itu adalah pekerjaan. Kita sibuk bekerja, kita sibuk kuliah, dan kita tidak lagi memperhatikan bejana kehidupan kita. Apa yang di dalam akan menentukan apa yang keluar. Jadi kalau di dalam ini nggak pernah atau nggak ada Yesus di dalam, bejana kita kosong. Pasti yang keluar itu adalah keakuan. Kita nuntut, kita lakukan apa yang memenuhi kekosongan kita. Sehingga Yesus itu seringkali memberikan undangan untuk datang kepadanya.
Dan di dalam Injil kita bisa lihat bahwa orang-orang yang berjumpa dengan Yesus, yang datang dengan Yesus dengan kekosongan, yang datang dengan Yesus dengan kehausan, orang-orang tersebut yang mengalami Tuhan secara pribadi. Di Yohanes 4, Yesus bertemu dengan wanita Samaria, dia datang dengan kekosongan. Apa yang terjadi, teman-teman? Dia mengalami Yesus secara pribadi. Kemudian di Yohanes 6, dia berhadapan dengan kerumunan orang yang lapar, haus. Mereka butuh makan, mereka datang dengan kekosongan. Yesus memenuhi kekosongan, walaupun itu dalam bentuk makan. Kemudian di cerita-cerita yang lain, Yesus ketika menghadapi atau bertemu dengan orang yang sudah meninggal, mereka datang dengan harapan. Yesus memenuhi itu semua. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah hari-hari ini kita masih seperti anak-anak muda? Kita masih seperti orang-orang yang membutuhkan Yesus dalam kehidupan mereka? Kita bandingkan dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang mereka bertemu secara langsung dengan Yesus, tetapi mereka tidak mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mereka tidak mengalami Yesus secara supranatural. Kenapa? Karena mereka datang sudah seperti penduduk. Mereka datang sudah seperti orang pintar. Oh, saya tahu firman. Nah, seringkali kita tidak mengalami kepenuhan di dalam Tuhan, karena kita merasa yang demikian. Kita tidak mau melepaskan keakuan kita. Kita tidak mau mengosongkan diri kita, sehingga Tuhan tidak pernah mengisi kosongan yang ada di dalam diri. Percayalah teman-teman, kalau teman-teman di sininya kosong, hatinya kosong, tidak ada hadirat Tuhan di sana, tidak ada Tuhan di sana, kita akan pasti terus hidup dalam yang namanya keakuan. Saya mau berikan ayat yang terakhir di sini, katakan Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran yang hidup. Pertanyaannya teman-teman, yang mengalir dari hidup kita ini apa sekarang? Keakuan. Apakah yang mengalir dari diri kita sekarang adalah kasih untuk memberkati orang lain, kasih untuk memperhatikan orang lain? Ini pertanyaan besar bagi kita. Dan kita tidak akan pernah seperti yang dikatakan Yohanes 7:37 ini, kalau kita tidak pernah mengosongkan diri kita untuk datang sama Tuhan. Kita tidak pernah mengosongkan diri kita untuk datang berharap sama Tuhan. Penting dalam kehidupan kita untuk mengosongkan hidup kita setiap hari, mengosongkan hati kita untuk diisi sama Tuhan. Sulit untuk kita melepaskan yang namanya keakuan, teman-teman. Sulit banget. Apalagi kita sebagai anak-anak muda. Kita pengennya melakukan apa yang kita mau. Kita pengennya melakukan apa yang membuat kita senang. Kita pengennya melakukan apa yang membuat kita happy. Sulit bagi kita untuk melepaskan keakuan. Tetapi ketika kita mengizinkan Tuhan mengisi kehidupan kita, maka Tuhan itu akan keluar dengan sendirinya dari dalam hidup kita. Hadirat Tuhan itu akan menjadi aliran-aliran hidup yang akan memberkati orang-orang di sekitar kita. Kenapa kita sulit untuk jadi berkat? Kenapa kita sulit untuk jadi berkat di rumah, di sekolah, di teman? Kenapa kita jadi orang-orang yang selalu bawa masalah? Kita ketemu tongkrongan baru jadi masalah. Kita ketemu teman yang baru juga jadi masalah. Kita masuk dalam pelayanan jadi masalah. Kita masuk dalam gereja jadi masalah. Kenapa? Karena di dalam diri kita ini kosong. Jadi kita selalu menuntut untuk orang memenuhi kehidupan kita. Kita selalu memberikan apa yang kita mau. Kita selalu mencari apa yang kita mau. Jadi ini penting banget bagi teman-teman. Kita perlu untuk belajar melepaskan keakuan. Karena Tuhan hanya akan memakai orang-orang yang bisa melepaskan keakuan. Tuhan tidak bisa maksa kita. Kita punya pilihan kata bebas. Kalau kita mempertahankan keakuan kita, Tuhan juga tidak akan pernah memakai kita. Penting bagi kita hari ini untuk sama-sama belajar bagaimana melepaskan
situ dikatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran yang hidup. Apakah hari ini kita masih haus? Apakah hari ini kita masih mengosongkan hati kita untuk datang sama Tuhan? Ini berbicara tentang keakuan teman-teman. Hari ini saya mau bagikan kepada teman-teman bagaimana kita bisa mengakhiri keakuan di dalam hidup. Pertama, kita harus datang sama Tuhan dengan hati yang hancur, supaya Dia membentuk kita jadi pribadi yang utuh. Dan yang kedua, itu berbicara bagaimana kita mengosongkan perjalanan kita untuk mengisi waktu. Melepaskan keakuan itu tidak gampang. Kalau teman-teman lihat setiap minggu kita ada yang namanya value komunitas. Karena teman-teman, saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwa di tempat ini kita sedang melaksanakan yang namanya program komunitas. Kita ada mentoringan, kita ada KKA. Dan begitu banyak mentoringan yang gak jalan. Salah satunya kenapa? Karena kita masih hidup dengan keakuan. Kalau kita nggak melepaskan keakuan, kita nggak bisa mementoring. Kita nggak bisa hidup dalam mementoring. Karena di dalam mementoringan itu menuntut untuk kita melepaskan hak. Di dalam mementoringan, dalam komunitas, kita itu harus jadi berkat untuk orang lain. Kita harus kasih waktu kita untuk orang lain. Kita harus kasih tenaga kita, semua yang kita punya untuk orang-orang yang kita muridkan. Tetapi kalau kita masih hidup dengan keakuan, sulit bagi kita untuk berjalan yang namanya komunitas, mentoring. Oke, teman-teman yang mungkin belum ada di dalam komunitas atau teman-teman yang jadi mentor di tempat ini, perhatikan apakah selama ini kita masih hidup dalam keakuan. Apakah selama ini kita sudah jadi berkat? Jujur secara pribadi, kalau saya mau memilih untuk mengikuti keakuan, saya juga pengen gabung, pengen main dengan orang-orang yang sepantaran dengan usia saya. Karena saya juga pengen ada support, mereka bisa kasih masukan. Tetapi karena kita harus melepaskan keakuan, saya harus mengembalakan mereka yang bahkan mungkin jauh di bawah saya umurnya. Umurnya masih belasan, tapi kita harus bisa melepaskan keakuan. Gak enak banget. Nyaman gak nyaman. Susah gak susah. Tapi yang namanya Kristus yang ada di dalam diri kita, kita harus belajar untuk melepaskan zona nyaman kita, melepaskan keakuan kita, supaya kita bisa jadi berkat untuk orang lain. Amin teman-teman. Mungkin teman-teman yang datang hari ini dengan masalah dengan orang tua di rumah, mungkin teman-teman berharap, orang tua saya nggak beres. Mereka yang harus pertama kali minta maaf sama saya. Tapi hari ini saya mau ajarkan kepada teman-teman, kita harus melepaskan keakuan kita, supaya orang-orang di sekitar kita tidak akan merasakan kehadiran kita. Kita tidak akan pernah jadi berkat, kita tidak akan pernah jadi dampak buat orang lain kalau kita masih hidup dengan keakuan. Kenapa? Karena keakuan pada dasarnya atau pada prinsip itu berbicara tentang nuntut. Bagaimana supaya orang memenuhi hati saya, bagaimana orang bisa bikin saya senang, bagaimana orang bikin saya happy. Itu berbicara tentang keakuan. Tetapi ketika kita datang sama Tuhan, kita melepaskan keakuan kita. Bukan lagi kita yang menuntut orang lain, tetapi kita yang jadi berkat, yang jadi solusi untuk orang lain. Amin. Amin teman-teman. Seberapa banyak kita hari ini yang mulai komitmen untuk benar-benar mau hidup, bukan lagi untuk diri kita, tetapi kita mau hidup untuk Tuhan. Amin. Boleh lambaikan tangannya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita masuk dalam perenungan sejenak. Amin. Yesus. Amin. Yesus. Haleluya. Teman-teman boleh merenungkan apakah selama ini kita masih hidup dengan diri kita sendiri. Teman-teman boleh evaluasi diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita masih hidup untuk kepuasan kita? Kita hidup untuk menyenangkan diri kita. Kita hidup untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kita hidup untuk memuaskan keinginan kita. Mungkin selama ini teman-teman melakukan pelayanan bukan lagi untuk Tuhan, tetapi untuk diri sendiri. Mungkin teman-teman yang hadir hari
untuk hidup bukan lagi untuk diri kita, tetapi kita hidup untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin Yesus, haleluya. Sekali lagi katakan hadirat-Mu Bapa. Amin Bapa, biarlah hadirat-Mu memenuhi kami Bapa. Hadirat-Mu memenuhi bejana hati kami pada sore hari ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami Tuhan. Sehingga kami tidak lagi hidup untuk diri kami Tuhan, tapi kami hidup untuk Engkau Yesus. Haleluya Bapa. Amin Yesus, haleluya. Amin Yesus, sekali lagi katakan hadirat-Mu Bapa. Mari pribadi lepas pribadi, kita datang secara pribadi. Kita datang menghampiri Tuhan pada sore hari. Kekristenan itu berbicara tentang bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kekristenan berbicara tentang hidup untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari kita datang sama Tuhan pada sore hari. Kita datang seperti wanita berdosa, wanita berzina yang datang dengan kerendahan. Mungkin selama ini teman-teman bilang, oh saya udah Kristen, sudah pelayanan, sudah tahu banyak tentang isi Alkitab. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada teman-teman bahwa Tuhan menghargai setiap hati yang hancur. Ketika kita datang sama Tuhan dengan melepaskan keakuan kita, di sanalah Dia akan memberikan kita kekuatan, Dia akan memulihkan hidup kita, Dia akan memberikan pembebasan, Dia akan memberikan kelepasan bagi kita. Atau hari ini teman-teman sedang berada di posisi di mana teman-teman begitu kering, teman-teman tidak lagi mengalami hal-hal yang supranatural, spirit daripada teman-teman sudah menurun. Hari ini boleh datang sama Tuhan dan minta Tuhan kembali memenuhi, minta Tuhan kembali mengisi kekosongan daripada teman-teman, supaya keluar dari tempat ini kita menjadi youth-youth yang berdampak. Keluarga kita sedang menunggu aliran-aliran air yang keluar daripada kehidupan kita. Orang tua kita yang belum selamat, orang tua kita yang belum percaya sama Yesus, mereka sedang menunggu aliran-aliran hidup yang keluar dari hidup kita. Lingkungan kita, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita sedang menunggu aliran-aliran hidup untuk keluar daripada hati kita. Bagaimana supaya kita bisa mengeluarkan dampak daripada kehidupan kita ketika kita datang sama Tuhan, mengosongkan hati kita, mengosongkan bejana kita, dan meminta hadirat Tuhan menguasai kehidupan kita. Sekali lagi kita boleh datang sama Tuhan, kita nyanyikan lagu ini, katakan hadirat. Tuhan
Oke teman-teman Yus, sudah banyak teman-teman Yus diberkati sore hari ini. Sore ini kita sudah diingatkan, dinasehati kembali, luruskan tujuan memotivasi. Amin. Jangan sampai tersesat di gereja. Haleluya. Terima kasih buat Pastor Regan. Baik teman-teman Yus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat tanganmu. Haleluya. Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus buat sore hari ini, buat kehadiran-Mu di tempat ini, buat pesan-pesan yang sudah Engkau nyatakan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahwa kami percaya bahwa anggur yang baru tidak dapat dicurahkan kepada kantong yang lama. Sore hari ini Kau mengingatkan kami agar setiap pribadi yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti secara live streaming, setiap anak-anak youth-Mu diingatkan, dinasihati, bahkan ditegur untuk meluruskan tujuan kami. Ketika kami melayani, apakah kami hanya untuk menyenangkan Tuhan, memperoleh perkenanan-Mu, atau untuk hanya sekedar mengaktualisasikan diri kami dan mencari popularitas kami? Terima kasih ya Roh Kudus. Sore hari ini Engkau mengingatkan kami agar kami meluruskan tujuan kami, kehendak kami, motivasi kami di dalam melayani Tuhan, di dalam mengikuti Engkau. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Anak-anak Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Di rumah Engkau diberkati, di luar rumah Engkau diberkati, dimanapun Engkau berada berkat Allah senantiasa menyertai-Mu. Terimalah cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa, urapan dan perlindungan dari Roh Kudus, sampai setiap kita diangkat menjadi mempelai, membagi